Tuhan, kita memuji, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan, haleluya, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Haleluya, kita tidak pernah ragukan janji Tuhan. Kita menyembah Tuhan bahwa musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara, karena
tanpa seizin Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita katakan musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur, kita sujud dan berterima kasih dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mencintaiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku
terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Saya kembalikan kepada Ibu Elia. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Derikson ya, pujiannya ya. Salam Pak Anfal, silakan Pak Anfal. Salam Pak Anfal. Pak Anfal, salam. Mana ya? Salam Pak Anfal. Bisa dengar? Iya, Pak Anfalnya mana ya? Nggak kedengaran ya? Udah hadir belum, Bu? Udah ada. Ada Pak Anfal, tapi belum, itunya masih di ini ya, mood-nya. Ya, Salam. ya, Salam. salam. Silakan Pak Anfal. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ini tadi anak saya baru datang dari kerja. Oh, iya. Terus Kata saya kemana nih? mobilnya parkir di depan, nggak bisa masuk. Jadi saya harus masukkan. Takut menghalangi jalan nanti orang-orang lewat. Oke, baik, terima kasih. Kita masuk dalam doa sebentar. Yesus Tuhan dan Allah kami, bersyukur kembali buat kami semua yang hadir untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman yang membawa hidup, yaitu kebenaran-Mu sendiri. Engkau memberkati yang hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah Roh Kudus memimpin dan menilik hati setiap pribadi dalam segala kerinduan mereka. Sebab Engkau Tuhan senantiasa selalu memperhatikan umat-Nya. Dan sekali-sekali pun tidak pernah meninggalkan. Engkau memberkati semuanya. Berikan kami telinga-telinga yang peka. Dan berikan kami hati yang tulus. Tanah yang lembut. Yang siap untuk ditabur. Benih-benih firman-Mu yang hidup. Sehingga kami yang hidup ini pun mendengar. Dan dapat berbuah-buah. Menjadi kemuliaan-Mu. Nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus, penguasa langit dan bumi, yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Satu-satunya Allah yang benar. Allah yang penuh hikmat. Sekali lagi, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suaranya.
Salam Gimana? saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudari Halo? semuanya. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, Baik, jelas. Pak. Ya, Dengaran. baik ya. Bisa yang atas. Jadi kita langsung to the point saja ya. Langsung di Mazmur 121 ya. 1 sampai 8. Hmm. Jadi tema malam hari ini yaitu tentang penjaga Israel. Ya. Tentu kita sudah tahu ya, tidak ada yang baru ya, tidak asing bagi kita. Kita tahu dan kita mengenal siapa itu yang dimaksud penjaga Israel. Tapi memang tidak banyak yang membicarakan ya. Eh, tapi tidak tahu kenapa saya juga ingin rindu untuk menyampaikan sebab ketika saya membaca ini Ibu Elia baru WA saya gitu. Bagaimana kalau saya jadwal untuk tanggal hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Pas saya yang baca itu, mendengar itu, langsung saya bilang yes. Istilah Inggrisnya yes itu. Jadi kita tidak boleh menolak saudara sekalian ya. Jadi ada tugas apapun sekecil apapun ya yang ada hubungannya dengan Tuhan di ladang Tuhan ya. Pekerjaan apapun paling terkecil pun itu atau dianggap yang paling hina ya, kita lakukan ya dengan kata yes siap ya. Jadi kita tidak boleh punya alasan seribu-ribu alasan ya berdalih ya. Memang manusia kadang-kadang suka berdalih ya, tapi kita harus ya kita belajar ya. Jadi saya pakai ayat ini. Eh, Mazmur Daud 121 ayat pertama. Nyanyian ziarah ya. Jadi dimulai dengan nyanyian ziarah ya. Kalau kita mendengar kata ziarah ya seakan-akan kita pergi ke makam ya. Asosiasi kita, mindset kita berpikir wah kita pergi ke makam, ziarah ke makam itu. Tapi di sini tidak, bukan itu yang dimaksud. Memang itu artinya demikian. eh, Berziarah itu pergi ya, mengunjungin ya. Itu mengambil dari bahasa Arab. Tapi di sini nyanyian ziarah itu adalah seperti nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan orang Israel ya, dengan penuh hikmat ya, dengan penuh eh, spiritualnya ya enggak, sangat kental dengan imannya ya. Jadi nyanyi-nyanyian untuk menuju ya pergi ke Yerusalem ya, di mana tempat di sana mereka menyembah ya. Jadi ini adalah kumpulan Mazmur, ada 10 kalau tidak salah itu ya, mulai dari 100 Mazmur 120 ya sampai 134 kira-kira begitu ya. Ada 10 Mazmur khusus tentang nyanyian ziarah ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, ini ya. Jadi sebab sekalian di ayat pertama ini aku melayangkan ya. Melayangkan itu melihat ya, layang-layang ya. Anda tahu layang-layang ya. Layang-layang itu kan di atas ya. Selalu di atas ya, di atas kita. Ya. Jadi tidak di bawah bumi ya. Jadi selalu di atas posisinya. Jadi aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, ada apa ini sebenarnya? Ya, ada apa ini Daud ini sampai melayangkan apa matanya ke gunung-gunung? Ya. Dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi Daud sedang mengamat-amati, ya, dia sedang mengharap-harapkan, dia sedang mencari-cari, ya enggak? Kira-kira pertolonganku itu dari mana? Gitu. Tapi kok dia melayangkan pandangannya kepada gunung-gunung ya. Jadi untuk supaya diketahui saudara sekalian ya, tentu sudah tahu semuanya, tapi di sini saya kembali mengingatkan bahwa di gunung-gunung tempat orang menyembah ya, di situ kebiasaan ya, sudah menjadi suatu kebiasaan bagi orang Israel itu. Kita bisa lihat ya di Yohanes 4.
Ya, Yohanes 4 ayat 20. Jadi firman Tuhan yang disampaikan di sini lewat Daud, ya kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 20. Selalu ada linknya, ya. Setiap ayat itu ada link satu sama lain, berhubungan. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Ya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, ayat kedua, saudara sekalian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Jadi perhatikan saudara, dan bukan juga ke Yerusalem. Ya, jadi sekarang kan banyak orang pergi ke Israel, ya pergi ke Yerusalem, pergi ya spiritual trip, ya tidak salah, ya. Jadi saya tidak menyalahkan orang pergi ke Yerusalem, ya. Walaupun Yesus mengatakan bukan gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, ya. Yesus mengatakan ini. Jadi kalau orang pergi ke Yerusalem, ke Israel, ya itu dia ingin membuktikan karena kerinduannya kepada Tuhan. Ya enggak? Jadi mereka pergi ke sana, tidak ada masalah. Ya. Kemudian ayat 22, saudara sekalian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi kamu ini ditujukan kepada seorang perempuan Samaria. Perlu saudara ketahui bahwa orang Israel dengan Samaria itu enggak rukun, saudara sekalian. Selalu bermusuhan. Samaria, ya ini adalah sisa-sisa dari kerajaan Israel Utara, ya. Jadi Yehuda, ya, Yehuda dan Benyamin bersatu, dia ada di Israel Selatan, ya, yang dipimpin oleh Daud. Ya. Daud dulu mempersatukan seluruh, seluruh Israel menjadi satu kerajaan, ya, di Yerusalem. Jadi dari suku Yehuda yang adalah Daud dan Salomo. Tetapi setelah Salomo meninggal, maka kerajaan ini pecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, jadi ada dua kerajaan yang sebelumnya dipimpin oleh Daud sampai Salomo. Gitu. Jadi ada konflik, ya kira-kira begitu, ya. Jadi makanya ada sedikit konsep pemahaman. Jadi orang Samaria, ya Israel Utara itu selalu mengagungkan, ya selalu menetapkan. Karena apa, saudara sekalian? Karena Musa, ya, menerima hukum Taurat, ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 34 ayat 28, Musa itu menerima hukum Taurat 10 perintah, ya, perintah 10. Jadi Taurat itu sebenarnya hanya berisi 10 perintah. Sisanya itu karena kita ada kalau tidak salah 613 hukum perintah, ya. Jadi yang dari Tuhan sendiri, ya lewat Musa itu hanya 10. Sedangkan 603 itu adalah dari manusia, ya, dari manusia dalam arti dari Musa sendiri, ya. Karena apa hal itu terjadi? Karena orang Israel suka menuntut, saudara sekalian, menuntut ini menuntut itu dan berdalih berbagai macam, maka terjadilah ada peraturan-peraturan kembali, ya. Jadi hanya ada 10 perintah dari Allah, dan itu Musa harus bermalam selama 40 hari, 40 malam, 40 hari, ya, 40 malam, tanpa minum, tanpa makan. Luar biasa nggak? Hanya untuk mendapatkan itu, dia harus ke gunung. Jadi itu, gunung itu menjadi suatu konsep, menjadi mindset mereka, jadi pemikiran mereka, bahwa Tuhan itu ada di gunung-gunung. Kira-kira begitulah cara pandang mereka. Jadi makanya, saudara sekalian, ya, sampai aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, karena memang mindset mereka dari turun temurun memang sudah demikian.
Ya, tetapi di dalam perjanjian baru ada suatu perubahan, ya, di mana Yesus membuat suatu terobosan yang baru. Kira-kira begitu ya bahasanya ya. Jadi dia membuat bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Ya, ya. Kita lanjutkan ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba, ayat 23 Yohanes 4 ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, jadi ini yang disampaikan Yohanes 4 ayat 20 sampai 23. Ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Oke, baik. Jadi itu pasal 121 Mazmur ayat pertama. Ayat kedua, kita kembali ke Mazmur 121. Sebentar ya. Ayat kedua. Mengulang kembali di sini. Ya. Kalau tadi mana? Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yaitu, yang menjadikan langit dan bumi. Ya, di ayat 2. Pertolonganku dari Tuhan. Ya. Sebenarnya Tuhan yang dimaksud siapa? Ya, di sini. Yang menjadi pertanyaan Tuhan. Banyak orang yang ngaku-ngaku sebut-sebut Tuhan, Tuhan. Ya, jadi ingat Matius 7, saudara sekalian. Matius 7. Engkau menyebut aku, memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ya. Tetapi aku akhirnya tidak mengenal engkau. Aku tidak kenal kau. Ya, jadi jangan sampai jangan sampai terjadi demikian bagi orang yang percaya. Jadi kita mengenal ya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain saudara sekalian. Di bawah kolong langit ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yesus atau Yesus Kristus ya itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12 ya keselamatan itu hanya di dalam satu nama yang ada di bawah kolong langit yaitu nama Yesus. Jadi saudaraku jangan ragu-ragu. Pertolonganku itu Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Tapi Mazmur di sini ya menyebut pertolonganku ialah dari Tuhan, Tuhan, Tuhan siapa ya. Jadi ini masih bersifat umum Bapak sekalian ya. Karena apa? Karena Tuhan belum menyatakan diri. Ya tidak? Ya, ketika Tuhan ditanya kepada Musa, ditanyain Musa, ya. Lalu siapa yang menyuruh aku? Siapa namanya? Gitu. Apa jawab Tuhan? Aku adalah aku. Ya, aku belum menyatakan diri. Ya, banyak orang yang rame-rame yang harus menyebut ini, itu, mempermasalahkan mengenai apa Yahweh, apa Elohim atau eh, Al-Shaddai atau ya dan sebagainya. Ya, itu Allah belum menyatakan diri. Tetapi di dalam perjanjian baru, ingat saudara sekalian, siapakah aku adalah aku? Dia adalah aku adalah terang itu. Akulah terang dunia. Aku adalah apa? Roti hidup. Ya, akulah pintu itu. Akulah. Kemudian apa yang terjadi? Kalau kamu tidak percaya kepada akulah dia, maka matilah kamu dalam dosamu. Ya enggak? Adakah ayat yang demikian? Tentu ada, ya enggak? Kalau kamu tidak percaya kepadaku, ya, maka engkau akan mati dalam dosamu. Itu ucapan Yesus. Jadi aku. Ya, akulah dia. Akulah dia. Siapakah aku dia? Yang Yesus katakan itu, yang Yesus sampaikan itu adalah Bapa. Ya enggak? Jadi Bapa, ya, Bapa, ya, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa nama Bapa itu? Yesus. Ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Di Yohanes 17 ayat 11. Jadi siapa Bapa itu? Siapa Tuhan itu? Dia adalah Yesus. Itu harus dan harus. Gitu. Jadi itu yang eh, erat sekali hubungannya. Ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ayat 3, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, apa hubungannya ini? Apa hubungannya ini? Ya, kok larinya ke kaki, kakimu, ya, kakimu goyah. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ya, jadi ayat ketiga, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15, mungkin Pak apa Pak Derikson bisa dibantu bacakan ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya, tentu kita sudah paham. Jadi tadi bicara tentang pertolonganku dari Tuhan. Ya, pertolongan dan kaki ya, dan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ya, lagi sekali Pak Derikson, Kisah 16 ayat 26. Kisah 16 Ayat 26. demikian firman Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, ketika apa itu? Apa dikatakan tadi itu, Pak? Ketika Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi gencar ya, ya. Jadi ada gempa bumi yang hebat, sendi-sendi goyah, bangunan itu yang kokoh ya, pertahanannya yang kokoh ya, yang kuat bisa goyah, apalagi kaki manusia. Ya atau tidak? Ya, tetapi tidak akan goyah kakimu. Karena apa? Tuhan itu penolongku. Ya, Tuhan itu penjagaku. Ya, jadi tidak akan goyah kakimu itu. Jadi hubungannya itu ya bahwa karena Tuhan menolong kita. Saudaraku sekalian, Pak Derikson beratnya berapa kilo, Pak, kira-kira? 80, Pak. 80 ya. Saya 62. Saya mau cari 65, cari 3 kilo aja susah amat ya. Dulu saya waktu masih muda ya saya 70 ya. 75. Tapi sekarang 62. Mau cari 3 kilo tuh aduh susah, sudah makan banyak kok tak nggak nambah-nambah gitu. Tapi kalau 80 ya saya membayangkan ya. Jadi mohon maaf ya Pak dari sebelumnya ya kalau Pak Derikson harus berjalan ya kemana-mana harus membawa beban 80 kilo di dalam tubuhnya. Jadi kadang-kadang akan suatu saat nanti ya ya jadi mohon maaf saya tidak mengharapkan ya tentunya semua orang tidak mengharap akan terjadi apa apa namanya itu eh, apa, ngilu-ngilu ya. Sendi-sendi itu rasanya sudah mulai kadang-kadang mau berdiri aja rasa gemetar. Di sini bagaimana ya? Makanya Alkitab itu benar-benar sangat sangat apa ya? Tepat sekali. Ya, jadi tidak akan goyah kakimu. Jadi engkau akan tetap berdiri tegak. Saudara bisa nggak bayangkan? Kalau kaki Anda sudah goyah, bagaimana Anda mau berjalan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sedangkan untuk berdiri saja sudah goyah. Bagaimana Anda bisa melangkah? Jadi inilah ya yang dapat kita petik sedikit demi sedikit ya kita kupas lebih dalam ya. Jadi bukan mengada-ngada, tetapi ini firman Tuhan yang dikatakan di dalam kisah 100 Mazmur 121 itu ya dikatakan di dalam ayat ketiga, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ya, gitu. Saya pertama sedikit bingung. Bicara tentang pertolongan kok larinya ke kaki gitu. Jadi ini penting sekali.
Ya, jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, ya, kita harus benar-benar jangan sampai goyah kaki kita ini. Sebab ini adalah modal utamanya ya. Ya, memang semuanya dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi kita juga harus bisa menjaga diri ya. Jadi kakimu jangan, dia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ini bisa diterjemahkan dalam banyak hal ya. Ini mengenai iman, imannya jangan sampai goyah ya. Jadi banyak hal ya sesuai dengan kontaknya. Ya, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi ayat selanjutnya ya, setelah membahas tentang ia tak akan membiarkan kakimu goyah ya. Saudaraku juga harus mengaminkan loh, ya. Jadi hanya jangan mendengar saja. Saudara, hati nurani kecil Anda harus mengatakan amin, puji Tuhan. Ya, jadi jangan sampai hanya mendengar dan mendengar, ya, tetapi harus mengaminkan. Sebab ini firman Tuhan, bukan ucapan saya, ya. Jadi penjagamu tidak akan terlelap. Ya, ayat selanjutnya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Wow, keren tidak? Keren apa enggak? Keren. Ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Penjaga ini ditulis dengan huruf besar ya. P huruf besar. Penjaga Israel ya. Artinya apa penjaga? Dalam bahasa Inggris disebut protektor. Ya, pelindung, protektor ya. Memang sedikit kalau kita membahas ini ya tidak banyak memang orang membahasnya itu karena khawatir kadang-kadang di seberang sono ada yang nyinyir ya itu sudah pasti ya kalau karena mereka tidak tahu ya jadi kita harus memaklumi juga ya bagaimana Tuhan kok disamakan dengan security. Security itu kan penjaga ya. Ya itu ya. Jadi saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang bersyukur. Bersyukurnya apa? Karena kita mempunyai seorang protektor. Kita mempunyai seorang penjaga. Ya, saudaraku sekalian, sebenarnya ya di dalam hidup ini kita menjumpai banyak penjaga. Ya enggak? Ada penjaga toko, ya enggak? Ada penjaga pabrik, ya security, ya enggak? Ada penjaga apa lagi? Penjaga makam. Betul nggak? Itu ada ya gitu. Jadi ini dikatakan ya sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya. Kalau saya di hotel dulu ya, kalau saya bekerja kena malam ya, kerja malam ya, saya tidur sekalian. Kira-kira jam 2 itu saya harus tidur ya. Tetapi ya itu sudah biasa ya. Pasti mereka harus tidur ya supaya mereka sedikit mengalami pemulihan karena pekerja malam itu sangat berat ya gitu. Jadi mengeluarkan energi banyak ya karena tubuh kita harus beristirahat sepanjang malam ya untuk supaya siang kita bisa beraktivitas ya. Tetapi saudara sekalian memang banyak penjaga tetapi kita ya di dalam hal ini memiliki satu-satunya penjaga, satu-satunya penjaga yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Kita lihat sendiri ya, kita akan buktikan siapakah penjaga itu. Yaitulah dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus ya, yang telah datang sebagai manusia. Coba tolong Pak Derikson, Matius 8 ayat 20 Pak. Ya, Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan. Kalau burung mempunyai sarang, serigala punya lubang. Anak manusia, siapa yang dimaksud? Yesus sendiri kan? Untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Bagaimana mau tidur? Ya enggak? Berarti tidak tidur sekalian. Jadi inilah suatu linknya kita dapat pelajari. Kalau saya mengatakan siapakah penjaga Israel itu? Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya. Ya, bagaimana dia bisa tidak tidur? Iya,
Ada. Linknya ada di Matius 8:20. Yesus sendiri yang mengatakan loh, bukan saya. Nah, Alkitab yang menulis. Dan itu Yesus sendiri mengatakan, anak manusia untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Kita bersyukur, kita sudah punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ibu Elia Esther mungkin seharian capek kerja, bawa mobil ke sana ke sini, ya pulang sampai rumah masih punya tempat, ya langsung gelap di tempat tidur. Bersyukur enggak? Berterima kasih enggak? Walaupun merasa kelelahan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan aku tempat untuk meletakkan kepalaku sehingga aku bisa tidur, bahkan aku bisa terlelap dan tertidur. Tetapi Engkau adalah penjagaku. Engkau tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, saudara sekalian, ya, ini adalah satu pembelajaran. Ya, kita harus bersyukur dalam segala hal. Ya, jadi itulah Matius 8 ayat 20. Coba lagi sekali ya, Pak Derikson. Matius 8 ayat 24. Matius 8 ayat 24. Hmm. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ah, tetapi Yesus tidur. Saudara, apa yang ada di dalam benak saudara kalau Yesus tidur? Sekonyong-konyong ada apa? Ombak mengamuk ya, Pak? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Oh, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut ya. Di dalam perahu itu ya datang ombak dan angin ribut ya. Kemudian siapa? Di situ dikatakan Yesus tidur. Apa yang ada dalam pikiran? Apa mungkinkah Yesus tidur? Bagaimana dia bisa tidur dalam kondisi saat itu? Coba sudah renungkan, apakah benar-benar tidur? Tentu tidak. Kita memang menyebut tidur, ya, dan dia memang yang tidur, ya, secara fisik, ya, tetapi dia tidak tidur, ya, misalnya, ya. Sebab apa? Ya, secara manusia, kalau kita mau berpikir, ya, kita bisa mengini, ya. Yesus sengaja tidur, saudara sekalian. Dia ingin tahu, ya, sampai di mana mereka. Sampai mereka di mana minta pertolongan kepadaku, ya, ketika datang ombak. Yesus tahu apa yang akan terjadi di kapal itu, ya, karena dia maha tahu apa yang terjadi. Maka dia, saya tidak mengatakan Yesus pura-pura tidur, tidak, ya, tetapi dia ingin tahu sebenarnya, ya, apakah mereka akan datang kepadaku minta pertolongan, atau mereka akan melupakan aku. Jadi ini suatu sekalian, ini harus menjadi suatu renungan, ya. Ya, sebab dikatakan ya untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Jadi tidak ada kesempatan untuk dapat tidur karena tidak ada tempat. Ya, itu. Dan sekarang dikatakan dia tidur, Yesus tidur ketika ombak itu. Ini perdebatan saya saudara sekalian ketika saya belum mengenal Kristus. Saya bilang, saya berdebat sama orang bule ya. Bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus? Ya, sedangkan Yesus juga tidur seperti saya ketika di kapal. Tetapi pengetahuan saya pada saat itu hanya sebatas sampai di situ saja. Saya tidak berpikir sampai ke dalam. Ya, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Saudara masuk kapal mau nyebrang, saudara sudah berpikir, aduh, itu lihat lautan ini ngeri sekali di dalam pikiran itu. Bagaimana kalau begini nanti kapalnya bocor apa macam-macam. Sudah pasti sudah ada. Lihat gelombangnya sudah begini, apa yang akan terjadi gitu. Apakah bisa sampai ngeri enggak? Ya. Akhirnya sekonyong-konyong ada ombak gitu. Jadi Yesus ini adalah apa? Sudah jelas ya, dia adalah penjaganya. Akhirnya ditutup ya. Jadi jadi angin kencang itu dihentikan ya sehingga orang yang di sekitarnya menjadi terheran-heran. Hal seperti ini belum pernah aku melihat. Ini orang apa ini? Ada yang bertanya ini siapa orang ini? Ya, ini belum pernah aku lihat kejadian seperti ini, ya gitu. Jadi itulah di ayat 4 ya, ya. Hmm, Oke, baik, kita lanjut ya karena waktu ya. 8. Ayat 5.
Tuhanlah penjagamu. Wow. Perhatikan saudaraku sekalian. Tuhanlah penjagamu. Mu itu siapa? Yang hadir malam hari ini. Itulah kepadamu, ya, penjagamu. Ya. Jadi kita ya punya penjaga. Karena sudah dikatakan ini, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Mu. Ya. Ini semuanya. Di sebelah tangan kananmu. Wow. Bukan saja penjagamu, bukan saja naunganmu, tetapi dia ada di sebelah tangan kananmu. Coba saudaraku sekalian renungkan. Di sebelah tangan kananmu. Perhatikan. Ya. Nah, coba Pak Derikson. Matius 25 ayat 33. Atau Bu Esther dah. Kalau mungkin. Matius Matius 25 ayat 33 dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ini ada dua perbedaan saudara sekalian. Kita bicara tentang di sebelah kanan. Saudara ini ada di penjagamu itu ada di sebelah kananmu. Ya nggak di sana? Ya. Ya, Di sebelah betul. tangan kananmu. Mm-mm. Luar biasa nggak? Jadi kita ada di sebelah kanan. Mm-mm. Di sebelah kanannya. Kanan. Di sebelah kanan kita. Kita adalah orang tangan kanannya. Betul nggak? Betul. Ya. Kemanapun Anda bepergian, penjaga Anda itu ada di sebelah kananmu, tangan kananmu. Hebat nggak? Dan sebab kita adalah domba. Domba mendengar suara. Ya. Domba itu taat. Ya. Ada orang Kristen yang marah-marah, ya, yang tidak terima. Kalau sebagai orang Kristen disebut domba. Dia menentang. Akhirnya apa? Dia meninggalkan Kristus. Akhirnya apa? Dia menikah, ya, punya anak. Akhirnya apa? Akhirnya kecelakaan. Meninggoy, saudara sekalian. Dengan sombongnya dia menantang apa romonya katanya. Ya. Kalau bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar, saya akan berikan mobil Mercy. Itulah manusia kalau sudah kaya begitu gayanya. Ya. Jadi kita tidaklah demikian ya. Jadi ya, kita harus betul-betul rendah apa hati ya. Kita tidaklah harus main debat-debat ya. Kalau mau mau beriman kepada Kristus, peliharalah iman itu, jagalah keselamatan itu ya. Tapi kita tidak boleh neko-neko. Ya, ketika disebut domba, kita bersyukur karena posisi kita ada di sebelah kanannya Tuhan. Ya, bukan kayak ini suatu luar biasa. Ya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, amin. Puji Tuhan. Jadi kurang apa sebenarnya kita ini di hadapan Tuhan? Bukankah Dia sudah melakukan sesuatu yang terbaik? Masihkah kita melupakan segala kesetiaannya? Dia begitu setia, begitu taat sampai mati. Dan kita sekedar menyia-nyiakan saja waktu kita buat Tuhan. Ya. Jadi ini suatu pembelajaran buat kita. Ya, ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi malam hari ini saya rindu sekali untuk mengingatkan bahwa Tuhanlah penjagamu. Ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Apa ini? Apa maksudnya ini? Ya. Kalau bicara tentang apa matahari, dia bersinar sepanjang hari. Kalau bicara tentang bulan, dia bersinar sepanjang malam. Berarti ya kita tidak akan menerima sakit penyakit atau menyakiti, disakiti ya sepanjang hari dan sepanjang malam. Jadi selama 24 jam kita di dalam penjagaannya. Amin saudaraku sekalian. Tapi sudah jelas di sini kan dikatakan. Jadi bukan, woi waktu siang diberkati, malam tidak diberkati. Oh, diberkati di malam hari, siang nggak dikasih celaka. Itu bukan Tuhan itu. Ya, Tuhan-Tuhanan itu.
Jadi Tuhan itu kalau sudah memberkati, ya bukan hari itu saja, besok dan selama-lamanya. Ya, baik pagi, siang, malam tetap berkati. Tidak ada itu nanti pagi diberkati, nanti sore dibikin rugi jualannya. Tidak ada model begitu. Ya, jadi Tuhan itulah yang adil dan setia. Ya, dan Dia melakukan dengan sepenuh hati ya kepada kita yang taat dan setia. Ya. Lanjut ayat ke-7. Jadi sudah mengerti ya yang dimaksud waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ya. Saudaraku juga ingat, ya ingat bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Sepanjang dia berjalan sepanjang padang gurun itu panas terik. Apa yang terjadi? Mereka kan bisa terkelupas kulitnya, ya enggak? Apa yang terjadi? Ada tiang awan, ada tiang awan di siang hari. Dan di malam hari begitu dingin. Apa yang terjadi? Ada tiang api sehingga mereka terasa hangat, tidak kedinginan. Ya, jadi saudaraku sekalian, Tuhan itu luar biasa. Ya, makanya orang Israel tidak disakiti di siang hari, tidak disakiti di malam hari. Sakit loh kalau menggigil itu suatu penderitaan. Betul nggak? Sehingga kita apa? Kalau kita tidur dalam kondisi betul-betul dingin sekali, selimut setebal pun tidak akan bisa bertahan. Ya. Itulah sebabnya Tuhan membuat tiang api, ya. Tiang awan, tiang api di malam hari. Ya. Makanya ayat ini menulis ya kita orang-orang yang bersyukur. Ayat ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Perhatikan, saudara. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kecelakaan kau dijaga. Tapi yang pasti, Tuhan itu memberikan rancangannya, yaitu damai sejahtera. Tidak ada rancangan kecelakaan. Ya tidak? Makanya ini Daud menulis, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ya. Jadi segala kecelakaan itu ya itu bukan rancangan Tuhan. Ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi ini jelas jadi Daud dalam hal ini dia ingin menyampaikan sesuatu kira-kira begitu ya bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan damai sejahtera. Tidak ada rancangan kecelakaan padaku. Ya, luar biasa. Ayat terakhir 8. Ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ini ayat terakhir. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Apa yang dimaksud keluar masukmu? Keluar dari mana? Dari rumah tentunya. Ya tidak. Jadi saudara keluar masuk rumah ya itu saudara menerima penjagaan. Ya. Jadi di sini ya kalau kita mau mau mempelajari Tuhan menjaga keluar masukmu ya di sini bicara tentang rumah ya apa yang Yesus kehendaki yang Yesus inginkan rumahku akan disebut rumah doa ya enggak bukankah ada tertulis ya rumahku akan disebut rumah doa. Jadi ada Matius, Markus, dan Lukas. Saya tidak menampilkan ayatnya karena waktu sudah ini. Tapi saya juga lihat di sini rumahku akan disebut rumah doa. Ya, karena apa disebut rumah doa? Ya, karena di rumah itulah kita bergumul bersama Tuhan. Di rumah doa itu, di rumah itulah kita melakukan suatu doa setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Ya, rumah itu menjadi rumah doa. Rumah di mana Allah bersemayam. Sehingga penjaga itu ada. Ya enggak? Kalau rumah itu tidak dijadikan rumah doa, tidak ada doa, maka yang ada apa? Yang terjadi, ya
piring terbang, saudara sekalian, kelontengan, ya enggak? Barang pecah belah terjadi, berantakan kemana-mana. Itulah yang akan terjadi, ya. Jadi kita harus, ya, rumah kita harus kita pakai tempat untuk berdoa, ya, supaya rumah ini disebut rumah Tuhan, ya, rumah Allah, ya, yang adalah Yesus sendiri, ya. Tuhan akan menjaga keluar. Pada saat Anda keluar, Anda dijaga. Pada saat Anda masuk, ya, juga dijaga. Bukan saja di dalam perjalananmu dijaga, tetapi sampai rumah Anda pun dijaga. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa enggak? Bukan hari ini, bukan untuk besok aja, bukan untuk bulan ini saja. Tetapi apa yang Tuhan lakukan sekarang sampai selama-lamanya. Ini harus diaminkan. Kita adalah orang-orang yang bersyukur. Ya, kita mempunyai Tuhan yang hidup. Ya, jangan sampai kita dibilang, engkau tidak mengenal Tuhanmu, tapi kami mengenal. Yes, gitu. Jadi kita mengenal siapa yang kami sembah. Ya, amin, saudara sekalian. Sebab di luar sono ada yang sampai sekarang ini, sampai detik ini, ya, mengatakan, mereka berkoar-koar di media sosial. Mereka mengatakan, Tuhannya orang Kristen, manusia kok dipertuhankan. Ya, tapi karena mereka tidak tahu, tapi yang sudah jelas bahwa firman itu yang adalah Allah pada mulanya, ya, yang adalah firman. Kalau kita melihat di dalam Kejadian, ya, 1 ayat 1, ya, pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1. Ya. Sedangkan di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman. Iya enggak? Saudara bisa matching itu, ya. Saudara sudah bandingkan itu. Pada mulanya Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi Yesus, ya, dalam kemanusiaannya, di mana dia harus mengalami penderitaan dan kematian. Ya. Dan dalam kematian itu bukan dicabut lewat ubun-ubun, saudara sekalian. Ingat, ya. Yesus mati bukan dicabut lewat ubun-ubun, tapi dia menyerahkan nyawanya dan dia berkuasa mengambil kembali. Puji Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, apa yang saya sampaikan ini kiranya dapat menjadi renungan bersama. Bahwa malam hari ini kita diingatkan, kita mempunyai seorang penjaga. Satu-satunya penjaga. Ya, tidak ada lain. Satu-satu penjaga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah kita. Jadi kita harus meyakini, siapakah nama Allahmu? Itu sebab ada yang bertanya di YouTube, saudara sekalian, di media sosial, ada seorang apologet ditanya, siapa nama Allahmu? Nama Allahnya orang Kristen siapa? Dia adalah Yesus. Jawab saja dengan tegas, dialah. Namanya Yesus. Allah itu adalah gelar, ya. Ya, jadi bukan nama. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu. Gitu. Allah itu adalah Yesus. Ya, Tuhan itu adalah roh. Ya. Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu roh. Ya. Tuhan Allah itu, ya, satu, hanya sebutan saja, saudara sekalian. Banyak orang ribut-ribut mempermasalahkan. Ya, jadi siapa Bapa itu? Dia adalah Yesus. Saya bukan mengajarkan monoteisme atau apa itu, Yesus only, atau saya tidak mengenal itu, saudara sekalian. Ya, saya hanya mengajarkan, ya, saya menjelaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya, dia adalah Allah itu. Kalau engkau tidak percaya kepadaku bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosamu. Gitu. Jadi sudah jelas Yesus adalah Bapa kita. Ya. Yesaya 9 ayat 5. Saudara tentu ingat, ya, seorang putra telah lahir. Seorang putra.
Bagaimana seorang putra bisa disebut sebagai ya Allah perkasa, disebut sebagai apa? Bapa yang kekal, Raja damai. Ada 4 gelar di situ. Ya, seorang putra telah lahir. Dialah adalah Allah perkasa. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Ya. Dia adalah firman itu. Ya. Dan firman itu telah menjadi daging dalam kemanusiaannya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Bu Elia Aster. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami sampaikan. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami, dalam segala pengetahuan, biarlah Engkau menambah-nambahkan, biarlah kami makin ditambahkan dalam segala hikmat, pengetahuan dari Engkau sendiri. Dari yang Maha Tinggi, biarlah itu terjadi oleh kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Sebab semuanya itu diberikan menurut kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan untuk kami dapat menyampaikan sedikit kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah mereka yang mendengarkan, baik di YouTube nanti banyak orang mendengar dan bacanya dan dapat menjadi berkat. Semuanya terjadi oleh kehendak-Mu. Ya, bukan kehendak kami sebagai manusia, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat yang telah hadir dan menyimak semuanya oleh kemurahan-Mu. Segala hormat pujian syukur hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa ya firman-Nya. Pak Anfal, terima kasih ya firman-Nya. Ini ternyata penjaga Israel ini memang komplit ya. Dijagai Tuhan, luar biasa gimana baiknya Tuhan ya. Luar biasa sekali ini ada kunci-kuncinya jelas banget ya. Pak Anfal, ini tentang penjaga Israel ini nggak main-main, ternyata ada di ayat-ayat yang tertentu ya. Jadi luar biasa sekali ini. Ada tiang awan, tiang api ya dijagainnya ya. Di sini dikatakan ya, waktu Daud melayang ke gunung-gunung, di manakah akan datang pertolonganku ya. Di sini jadi memang Tuhan mau mencari penyembah-penyembah yang benar ya. Tadi yang dikatakan bukan di gunung-gunung katanya ya. Banyak orang cari ke gunung gitu ya. Tapi Tuhan mau penyembah-penyembah yang benar di dalam roh. Itu memang luar biasa ya. Dari sini dikatakan juga di yang kedua juga dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi bukan karena tadi katakan bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan tapi Tuhan mau kenalkah dengan aku yang seutuhnya ya. Jadi bukankah aku begini-gini tapi dia tidak mengenal Allah yang seutuhnya. Ini luar biasa sekali ya. Jawabannya udah ada semua dari Pak Anpa. Di sini yang ketiga juga dikatakan apa? Jangan goyah kaki kita juga ya di dalam persekutuan. Kenapa? Karena jerih payah kita juga tidak sia-sia. Seringkali kita sering goyah ya, karena keterpa dengan keadaan, langsung goyah. Nah, di sini firman-Nya sudah ada, nanti Bapak Ibu boleh renungkan kembali, ini luar biasa, udah terjawab kunci-kuncinya juga. Kemudian juga di ayat yang keempat juga dikatakan jelas ya. Di sini Tuhan ini tidak tidur. Ya, Tuhan ini menjaga kita senantiasa ya. Tidak bisa tidur, dia tidak punya tempat ya. Kita tadi katakan Pak Anfal, kita punya tempat tidur istirahat tapi Tuhan tidak bisa meletakkan kepalanya. Bayangkan aja ya, kurang gimana Tuhan kasihnya kepada kita. Nah, saat ini bagaimana dengan kita saat ini? Ya, dengan firman yang tadi udah dikasih kunci-kuncinya. Kita sadar diri enggak? Kita iya ya Tuhan begitu besar kasihnya sampai dijagainya semuanya. Ya, kita harus mengerti hidup ini, harus bisa melekat kepada Tuhan ya, mengerti kehendak Tuhan. Kalau saya tadi baca ini semua luar biasa banget ya Tuhan, saya bilang hebat banget di sini ya, sampai Tuhan nggak bisa tidur ya, tapi dia menjagainya. Kemudian di ayat 5 juga dikatakan apa ya,
Di sini Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ternyata kita ini domba-domba adanya di kanan, ya. Ternyata inilah Tuhan selalu menjaga kita. Tapi kalau kalau orang kalau kambing-kambing itu di tangan kiri. Jadi Tuhan selalu memegang tangan kita, dijagainya. Jadi luar biasa ini udah kejawab. Dan keenam juga dikatakan Tuhan menjagai kita dengan tiang awan, tiang api. Wih, luar biasa, kata saya, kurang apa lagi. Seringkali orang banyak bersungut-sungut ya. Seringkali orang ini mendukakan, nyalahin Tuhan, kalau nggak dijawab doa, padahal yang salah ya kita-kita juga. Betul nggak Pak Anfal ya? Kurang bersyukur, banyak bersungut-sungut, banyak banding-bandingin ke orang. Nah itulah kadang-kadang ditipu setan tuh pikiran tuh ya. Tapi kalau dari direnungkan saya, luar biasa banget ini kata saya. Ayat ini memang luar biasa nih, emas sekali gitu ya di sini. Di sini juga dikatakan juga di ayat 7-nya jelas Tuhan katakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, ya akan menjaga nyawamu. Betul, memang dilindungi, dijagai ya, luar biasa ya. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, perlindungan yang sempurna. Ya, nah ini seperti tadi aja anak saya datang. Tadi di sini tuh udah gelap, di Bintaro tuh udah gelap. Aduh kata saya, jangan hujan Tuhan, anak saya itu pakai motor datangnya, saya bilang gitu ya. Jangan hujan Tuhan. Puji Tuhan, saya cuma bilang begitu, itu langsung awan itu bergerak. Ya, terang langsung. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saya cuma katakan begitu, Tuhan tolong, kata saya, anak saya jangan sampai kehujanan. Betul-betul itu langit terang sampai malam terang. Karena udah berapa hari ini kan hujan terus ya, banjir lagi kan. Kata saya, Tuhan terima kasih Engkau baik sekali gitu ya. Jadi tambah lagi firman ini Pak Anfal ya, tambah terenyuh lagi saya. Luar biasa banget sih Tuhan ya di sini. Yang ke-8 juga di sini. Katakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kita harus menjadi rumah doa untuk setiap hari, maka ada perlindungan. Kenapa? Karena kita selalu berseru kepada Tuhan, minta perlindungan, maka kita amanlah, dijagainya. Ya, kurang apa lagi saat ini saudara. Renungkan kembali firman ini ya. Ini banyak maknanya, ini banyak kehidupan untuk kita. Supaya kita jangan nyalahin Tuhan. Gak ada Tuhan, gak ada Tuhan. Gak ada Tuhan. Di situnya yang nggak mau dibentuk. Gitu ya. Kadang-kadang nyalahin Tuhan. Terima kasih Pak Anfal, luar biasa ya. Ini jawabannya sudah kejawab tentang penjaga Israel. Waktu Pak Anfal kasih tentang penjaga Israel, iya Tuhan penjaga Israel, saya tadi waktu dapat ini cuman ya udah penjaga Israel saya baca gini, rasanya tadi nggak dapet gitu, tapi begitu tadi dijelaskan dengan ada kunci-kuncinya, wah tambah mantep gitu ya. Wah iya bener Tuhan kata ini. Terima kasih Pak Anfal ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Luar biasa, Bapak Ibu diberkati ya firman-Nya. Mari ya Pak Darikson angkat satu pujian ya, saya nanti minta untuk doa syafaat, saya minta ya Bu Ira, bisa doa syafaat Bu Ira? Bisa Bu. Oke, silakan Pak Darikson angkat satu pujian ya. Ya, puji Tuhan kita sudah diberkati oleh Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhanlah penjaga Israel, penjaga kita semua. Kita memuji Tuhan dan di akhir pujian kita berdoa syafaat. Tuhanlah penjagamu dan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan kan menjagamu terhadap segala kecelakaan, Dia akan menjaga nyawamu. Matahari takkan sakitimu pada siang hari, atau bulan pada malam hari. Tuhan kan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Tuhan kan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya.
Tuhanlah penjagamu dan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan kan menjagamu, Tuhan kan menjagamu terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Matahari takkan sakitimu pada siang hari, atau bulan pada malam hari. Haleluya. Tuhan kan menjagamu, keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Oh, Tuhan kan menjagamu, keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Tuhan kan menjagamu, Tuhan kan menjagamu, keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Oh, Tuhan kan menjagamu, keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Silakan doa syafaat. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang maha kuasa, juga Allah yang maha adil. Engkau juga Allah gunung batu kami, tempat perlindungan kami yang sempurna. Oleh Tuhan kami bersyukur dengar firman-Mu dari hamba-Mu Bapak Anfal. Tuhan, Engkau memberkati beliau lebih lagi untuk dipakai dengan sempurna. Tuhan, kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak takut dan tidak akan goyah karena Engkaulah gunung batu kami, tempat perlindungan kami yang kekal. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu berdoa bersama-sama untuk pergumulan-pergumulan kami, baik mereka yang saat ini sedang berada di dalam kesusahan karena akibat banjir kemarin dulu. Engkau tempat perlindungan buat mereka Tuhan. Segala harta benda yang musnah Tuhan, Kau gantikan lagi. Biarlah mereka tetap merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Di dalam ketenangan mereka boleh berlindung. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi kami sampai hari ini. Kami juga berdoa untuk anggota KUL yang saat ini berada di dalam kesehatan yang sedang terganggu seperti Ibu Retno yang sudah lebih dari 2 tahun tidak sadarkan diri. Tuhan, apa maksud-Mu di balik semua ini, tetapi kami tetap percaya dan berharap ada pertolongan-Mu, ada jamahan-Mu buat Ibu Retno Trenggono ini supaya dia boleh tetap di dalam Tuhan, sekalipun dalam sakit yang mendera. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah dia, menyembuhkan dia. Berikan kekuatan buat Ripka yang saat ini mendampingi beliau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga untuk teman-teman kami yang lain, Bapak Paul, Pak Robert Sui, Ibu Siska, Ibu Messi, Pak Joni, Pak Derikson Sejabat, yang saat ini juga semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya setiap kami juga memperoleh pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini berada di dalam kemelut seperti perekonomian maupun alam yang begitu banyak terjadi di mana-mana, banjir maupun musim yang saat ini tidak menentu. Tuhan, Engkaulah tempat pertolongan bagi kami. Kami rindu bangsa dan negara kami, rakyatnya semuanya berseru kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang hanya satu-satunya juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Ibu Elia yang sudah bersedia membuka Zoom untuk kami pada malam hari ini. Berkati seluruh keluarganya. Kami percaya Tuhan, suami dan anaknya pun mereka Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Angkat kedua tangan saat ini ya. Kita terima berkat dari Bapa. Mari kita angkat kedua tangan. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kekuatan ilahi, biarlah rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saat ini kita sharing